Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia apapun kondisinya. Oke, kali ini kita mau reading untuk kalian Aries. Pesan malaikat penjaga kalian untuk kalian Aries yang ingin disampaikan melalui readingan ini. Buat kalian Aries sudah stay tune ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general, jadi bisa resonate buat sebagian kalian Aries, tapi bisa juga nggak resonate buat kalian. Dan energinya bisa buat pasangan kamu atau buat diri kamu sendiri. Oke? Kalau readingan ini nggak resonate buat kalian, ambil positifnya aja untuk motivasi hidup kalian ke depannya. Oke, Aries? Mari kita mulai. Di sini untuk kartu oracle-nya ada quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Oke. Ada easy. Does it? There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Okay. Ada guardian. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Dan untuk kristal tarotnya di sini ada the Empress, King of Pentacles, ada the Sun, ada Three of Arrows, Four of Vessels, Ten of Stones, Six of Stones, Queen of Arrows, ada the Heel, ada Page of Bows, Queen of Bows, Three of Stones, Five of Bows, Two of Vessels, Guardian, Six of Vessels, Seven of Bows, dan the Star. Oke. Dan untuk kartu oracle-nya yang lain di sini ada When I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Oke. Sini juga ada When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Lalu ada through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Di sini ada time for a nap, ada peace, dan yin. Oke. Jadi buat kalian Aries, inilah pesan malaikat penjaga kalian yang ingin disampaikan ke kamu. Tema dari readingan kita kali ini adalah ini tentang kasih. Malaikat penjaga kamu ingin mengatakan sesuatu ke kamu itu tentang kasih. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesamamu di dalam kondisimu yang lagi sulit seperti saat ini. Oke. Kita mulai dari kartu tarotnya ya. Ada Three of Arrows dan Four of Vessels. Ada rasa kecewa, pesimis, murung akibat masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke. Masalah yang kalian hadapi saat ini itu sangat jauh dari harapan. Oke. Ada Ten of Stones, ada Six of Stones. Oke. Semua yang sudah kalian bayang-bayangkan yang manis-manis dari hasil jeripayah kalian itu semuanya buyar, semuanya hancur berantakan. Oke, sehingga timbul rasa kecewa, rasa marah, putus asa, pesimis, frustasi, semua jadi satu, membuat kalian itu merasa nggak nyaman. Oke, ada Queen of Arrows. Ada rasa nggak nyaman yang sangat menyiksa batin kalian. Oke.
Masalah-masalah yang kalian hadapi ini membuat perhatian kalian itu hanya fokus pada diri kamu sendiri. Oke? Kamu fokus pada kecewaan kamu, pada kesulitan-kesulitan kamu, fokus pada kesedihan-kesedihan kamu karena harapan kamu gak bisa terwujud, sehingga karena kamu terlalu fokus pada diri kamu sendiri, kamu akhirnya melupakan kodrat kamu sebagai manusia sosial yang seharusnya juga memperdulikan sekeliling kamu. Oke? Coba perhatikan sekeliling kamu. Banyak dari mereka yang jauh sangat tidak beruntung dibandingkan kamu. Mereka itu butuh uluran tangan kamu untuk membantu mereka. Oke? Mungkin dari sebagian kalian berpikir, bagaimana bisa aku menolong orang lain, buat diriku sendiri aja aku nggak bisa nggak bisa menolong gitu kan, nggak bisa menolong diri sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain. Oke? Jadi ketika kita fokus pada kesulitan diri kita sendiri, kita akan merasa tidak mampu untuk menolong orang lain. Oke? Kita menjadi pribadi yang terlena dengan kesusahan yang kita alami saat ini. Oke? Kita mulai, tanpa kita sadari, kita mulai mengasihani diri sendiri. Jadi ketika kita sudah mulai mengasihani diri sendiri, merasa iba dengan diri sendiri yang merasa begitu malang, begitu kurang beruntung karena masalah yang sedang dihadapi, kita tidak akan menyadari kalau kita punya power, kalau kita punya keberuntungan yang lain yang bisa sebenarnya kita syukuri. Oke? Dan kita hanya bisa mensyukuri apa yang kita punya, bisa melihat berkat-berkat apa yang kita punya kalau kita bisa melihat orang lain di sekitar kita yang jauh kurang beruntung dibandingkan kita. Oke? Bila kita selalu melihat ke atas, ke orang-orang yang sukses, yang punya harta berlebih, kita akan merasa diri kita itu manusia yang tidak beruntung, manusia yang sial, manusia yang apes, yang nggak punya masa depan, yang nggak pantas punya impian. Oke? Jadi perasaan-perasaan seperti itu akan mengungkung kamu, akan membelenggu kamu, akan membuat kamu semakin terpuruk. Oke? Jadi cobalah keluar dari situasi kamu sekarang ini. Oke? Ubah fokus kamu ke sekeliling kamu, ke lingkungan sekitar kamu aja, nggak usah jauh-jauh. Oke? Lihat dan bandingkan dengan diri kamu. Oke? Bagaimana sangat beruntungnya kamu di balik semua kesusahan kamu ini, kamu masih jauh lebih beruntung dibanding mereka. Oke? Kamu masih bisa makan walau ala kadarnya, kamu masih bisa tidur di atas kasur walau banyak hutang menumpuk. Bandingkan dengan mereka yang udah susah ekonomi, harus tidur di beralaskan koran, kadang cuma di lantai emperan toko. Coba kamu bandingkan dengan mereka. Kamu akan melihat bagaimana beruntungnya hidup kamu saat ini. Di tengah situasi sulit ini, kamu akan bisa merasa kalau kamu tuh masih beruntung dibanding mereka. Oke? Seringkali kita lupa untuk bisa menebar kasih ke sesama kita karena kita terlalu fokus pada kesulitan kita, fokus pada kemalangan diri kita. Jadi seringkali kita menutup hati kita untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Kita selalu berpikir dengan memberi kita akan kekurangan. Dengan memberi apa yang telah kita miliki itu akan berkurang.
kita lupa kalau dengan memberi kita akan menerima. Oke. Dengan memberi kita akan membuka pintu-pintu rezeki kita. Oke. Jadi percuma kamu berharap, berdoa sama Tuhan, minta dibukakan pintu rezeki buat kamu, sementara kamu saja menutup hatimu buat membantu orang-orang di sekitar kamu. Oke. Jadi sekarang cobalah untuk mulai bergerak untuk membantu sesama kamu. Oke. Sini ada quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Jadi ambillah waktu untuk sendiri, maksudnya untuk me time, untuk istirahat, meditasi, pendeknya untuk merenungkan semua perjalanan hidup kamu. Oke. Coba lepaskan semua beban pikiran kamu yang selama ini sangat menguras energi kamu. Oke. Jangan memaksakan sesuatu terjadi bila memang belum saatnya. Oke. There is no need to hurry or force things to happen. Okay. Everything is occurring in perfect timing. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Jadi jangan paksakan untuk sesuatu itu terjadi, apa yang kamu harapkan itu terjadi menurut kemauan kamu. Karena segala masanya itu, segala sesuatunya itu ada waktunya. Ada waktunya akan terjadi di kehidupan kamu. Oke. Apa yang kamu tabur itu ada waktunya untuk kamu tuai. Oke. Dan gak ada yang perlu kamu khawatirkan akan bagaimana ke depannya. Oke. Karena ada guardian di sini. You and your loved ones are safe and spiritually protected. Jadi kamu gak usah khawatir dengan akan bagaimana kamu dan keluargamu itu nanti ke depannya. Oke. Dengan melihat keadaan kamu yang sekarang ini lagi kesulitan, hilangkan rasa khawatir kamu akan bagaimana nanti kamu ke depannya, bagaimana keluarga kamu akan bagaimana bisa hidup nanti di kedepannya. Oke. Kamu gak usah khawatir karena malaikat penjaga kamu bilang, kamu dan keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi akan tetap aman, oke? Dan selalu dilindungi. Jadi nggak ada yang perlu kamu takutkan, oke? Jadi rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu yang berlebihan itu, singkirkanlah semua itu karena inilah waktunya buat kalian untuk istirahat dulu sebentar, menjernihkan pikiran kalian, menyeimbangkan pikiran-pikiran buruk kalian, menggantinya dengan pikiran-pikiran positif. Ada yin di sini. Oke. Jadi hidup itu harus seimbang. Ada yin, ada yang. Jadi ketika ada pikiran-pikiran buruk di pikiran kita, kamu harus juga bisa mengimbangi dengan pikiran-pikiran positif. Karena kalau hanya pikiran buruk aja yang mendominasi pikiran kamu, maka lama-lama pikiran kamu tuh bisa korslet. Oke, bisa error ibarat komputernya. Oke. Sini ada time for nap. Sama seperti PC komputer. Elektronik pun butuh istirahat. Butuh untuk cooling down, oke? Karena kalau dipaksakan untuk terus running, terus berpikir, lama-lama itu bisa error, bisa korslet. Demikian juga dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Kalau kita terus paksakan segala sesuatu itu maunya terjadi menurut kehendak kita dan ternyata tidak terjadi,
Yang ada kamu akan timbul stres, oke? Sakit kepala, kemungkinan bisa juga stroke, serangan jantung, banyak lagi penyakit-penyakit akibat hidup yang gak balance. Oke. Di sini ada when I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Oke. Jadi jika aku punya kasih seperti kasih Tuhan kepada kita, maka akan ada kedamaian. Okay? Maka akan ada kedamaian yang mendominasi hati kita. Okay? Ketika kita bisa mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita, yang timbul itu akan ada rasa damai. Okay? Rasa damai yang gak akan kita bisa dapatkan kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Okay? Di sini ada when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Okay? Ketika saya menerima kasih semesta, kasih Tuhan sebagai guru utama saya pasti akan selalu diarahkan kembali ke cahaya. Okay? Dan through prayer and meditation, I create a ripple effects of peace in the world. Melalui doa dan meditasi, saya akan menciptakan efek atau gelombang-gelombang damai, perasaan damai, kedamaian itu di dunia. Dari 3 kartu oracle ini, inti utamanya adalah dengan kasih yang seperti kamu terima dari Tuhan dan kamu salurkan kembali itu kasih kepada sesama kamu, itu akan menciptakan suatu kedamaian di seluruh hati orang-orang di sekitar kamu di saat sulit seperti ini. Okay? Akan sangat berharga bila kita bisa menebar kasih, membangkitkan kebahagiaan, kedamaian buat orang lain di saat masa yang sulit ini, dibandingkan kita hanya duduk bersungut-sungut, mengasihani diri sendiri dan tidak melakukan apa-apa. Oke? Di sini ada the Empress. Empress ini lambang ibu, ratu yang penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kelembutan. Oke, jadi di tengah masa yang sulit ini, kelembutan kamu, kasih kamu sangat diharapkan untuk bisa kamu terapkan di kehidupan kamu saat ini. Oke. Ada King of Pentacles. Ini tentang menabur kasih. Okay? Menabur kasih ini nggak cuma tentang materi, tapi kamu bisa berbagi berkat melalui tenaga, waktu, atau buah pikiran, atau nasihat buat motivasi orang-orang yang lagi down saat ini. Okay? Cobalah alihkan fokus kamu dari kesusahan kamu saat ini. Coba lihat sekeliling kamu dan pikirkanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu mereka, membangkitkan semangat mereka lagi dengan apa yang kamu punya. Oke? Kamu yang Aries, yang orang yang penuh kasih, yang penuh kelembutan, walaupun kalian sebagian agak punya sifat yang keras ya, tapi di balik itu kalian adalah tipe yang sangat peduli dengan sesama kalian, orang yang penuh kasih.
cobalah alihkan fokus kalian saat ini dari masalah-masalah kalian. Coba lihat sekeliling kamu, bagaimana kehidupan sekeliling kamu yang jauh kurang beruntung dibandingkan kamu, dan pikirkan apa yang bisa kamu lakukan buat membantu mereka. Oke? Jadi melalui readingan ini kalian Aries, malaikat penjaga ingin menekankan kepada kamu, ingin menggerakkan hati kamu untuk ayo mulailah untuk mengerahkan tenaga kamu, berpikir apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang-orang lain. Oke? Sebagian dari kamu saya percaya pasti akan ada yang ngomong seperti ini, boro-boro mikirin orang, mikirin diri sendiri aja udah pusing 7 keliling, ya kan? Belum buat makan, belum buat kontrakan, belum buat bayar kartu kredit, bayar ini, bayar itu. Oke? Coba lihat diri kamu baik-baik. Oke? Lihat hal-hal positif yang masih kamu punya selain kesusahan kamu. Oke? Dan hitung berapa banyak berkat Tuhan yang ada sama kamu. Oke? Kesehatan kamu, kesehatan keluarga kamu, bagaimana kamu bisa makan walaupun keadaannya makan yang sederhana, tanpa harus kamu bersusah payah kerja dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan sebungkus nasi, tapi kamu masih bisa memberi makan keluargamu dengan makanan yang layak, walaupun mungkin makanan itu nggak seperti sebelum kalian dalam keadaan sulit saat ini. Oke? Tapi kalian masih bisa duduk sama-sama, makan sama-sama di piring masing-masing, bukan di atas kertas satu nasi untuk rame-rame bersama keluarga kamu. Itu adalah salah satu hal yang harus kamu syukuri. Oke, bagaimana kamu masih bisa tinggal di rumah kamu yang walaupun mungkin kecil, tapi kamu tidak kehujanan. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar yang harus tidur di emperan toko, yang ketika sudah jam 6 harus diusir. Oke? Karena yang punya toko mau berjualan. Coba bayangkan kalau kamu ada di posisi mereka. Oke? Dan bila kamu bisa melihat itu semua dengan hati kamu akan bisa melihat bagaimana banyak berkat Tuhan yang ada sama kamu. Apa itu nggak bisa membuat kamu itu bersyukur? Oke? Kalau kita hanya fokus pada kesusahan sendiri dan melupakan orang lain di sekitar kita, percayalah, niscaya kamu hanya akan ada di posisi itu untuk seterusnya, untuk waktu yang lama. Kamu hanya akan berkutat dengan kesusahanmu, dengan perasaan kamu yang hanya mengasihani dirimu sendiri. Oke? Berkeluh kesah, kamu hanya berkutat di situ terus. Oke? Kamu akan hanya terus memikirkan kesusahanmu, kekecewaanmu sama keadaanmu, dan itu nggak akan membantumu sama sekali untuk bangkit. Oke? Tapi bila kamu di saat-saat sulit seperti ini kamu masih mau menyisihkan sedikit waktumu ataupun materimu yang nggak seberapa banyak itu untuk membantu orang lain, itu artinya kamu telah membantu dirimu sendiri untuk bangkit. Oke? Seperti ada pepatah yang mengatakan, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Oke? Bila kamu ingin Tuhan membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu, maka kamu pun harus membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke? Bila kamu ingin merasa bahagia,
maka bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu. Sama ketika kamu ingin Tuhan membantu kamu di masa-masa sulit ini, terlebih dahulu bantulah saudara-saudaramu yang saat ini juga dalam keadaan kesulitan. Oke? Jangan menutup mata dan telingamu dari penderitaan orang-orang di sekitarmu. Oke? Kamu bisa mulai dari saudara-saudara terdekatmu, dari kakak, adik, atau sepupumu, baru ke lingkungan sekitar kamu. Oke? Jadilah penolong orang lain saat kamu juga lagi butuh pertolongan. Oke? Pertolonganmu itu enggak akan mengurangi apa yang kamu punya. Justru pertolonganmu itu akan membuka pintu rezekimu sendiri. Oke? Dengan membantu orang lain di kesusahannya, kamu akan membuka pintu-pintu rezeki kamu sendiri. Oke? Jadi pintu-pintu rezeki itu hanya bisa terbuka kalau kamu pun mau membantu orang lain yang juga dalam kesulitan. Oke, Aries, paham ya? Jadi singkirkanlah segala khawatirmu, karena apa yang kamu khawatirkan itu udah bagian semesta, sudah bagian Tuhan. Jadi beban beratmu serahkan semua sama Tuhan. Oke? Percayalah kalau Tuhan itu sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kamu dengan sangat sempurna, tepat pada waktunya. Oke? Mungkin yang kamu kerjakan itu nggak bisa kamu lihat hasilnya sekarang. Oke? Karena memang mungkin menurut Tuhan bukan sekarang waktunya yang tepat. Jadi kamu harus bersabar sampai waktu Tuhan itu datang membereskan semua permasalahan itu. Dan sementara menunggu waktu itu datang, bukalah hati kamu untuk membantu orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan pertolongan. Oke? Karena pertolonganmu itu akan menolong dirimu sendiri untuk melewati masa-masa sulitmu. Oke? Dengan menabur kasih, kamu telah menuai kebahagiaan buat kamu dan orang-orang yang kamu kasihi. Oke, ini ada Guardian. You and your loved one are safe and spiritually protected. Oke. Jadi kalau kamu menabur kasih dengan sesamamu, sama juga kamu telah menuai kebahagiaan buat dirimu sendiri dan juga keluarga-keluarga kamu, orang-orang yang kamu kasihi, dan semesta akan menjaga mereka, mencukupi kebutuhan mereka dan juga kamu, dan membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi saat ini. Oke? Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri atau orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Bersandarlah kepada Tuhan dan andalkan Beliau untuk menyelesaikan semua permasalahan kalian, dan yakinlah dengan iman kamu kalau semua akan selesai tepat pada waktunya menurut timing Tuhan. Oke? Jadi pesan malaikat penjaga buat kalian Aries, jadilah terang buat dunia yang gelap saat ini, dan jadilah berkat buat orang lain supaya kamu pun layak untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke Aries, semoga kalian paham dengan video saya saat ini dan termotivasi. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.